Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Universitas Dr. Muhammad Hamka atau bisa disebut dengan Universitas Hamka. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Silahkan cek video. Pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum, ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Peraturan dan undang-undang ketenaga kerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang pertama, memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pasal 5 Undang-Undang 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan, sebagai contoh dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan, sebagai contoh supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu, sebagai contoh kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Klasifikasi yang tadi saya sebutkan mendorong mengatur terkait pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam bab 5 Undang-Undang 13/2013 agar kualifikasi tenaga kerja Indonesia dapat semakin baik. Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara untuk prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan dapat ditimbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya
lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Tiga masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. 2. Lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. 3. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Baik teman-teman semua, saya mempunyai dua buah soal. Yang pertama itu ada, sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja? Silakan dijawab teman-teman dan dikirimkan ke email yang tertera di PowerPoint nanti. Baik, saya akan menjawab tentang pertanyaan yang tadi saya berikan tadi, yaitu dua pertanyaan tadi. Yang pertama itu jawabannya, tenaga kerja adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja juga menjadi salah satu penggerak roda perekonomian suatu negara. Tenaga kerja sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu angkatan kerja pada usia 15-64 tahun dan juga bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan orang-orang yang ingin bekerja dan selalu berusaha mencari kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan kelompok tenaga kerja yang tidak ingin bekerja meski memiliki peluang untuk bekerja. Yang kedua, jawaban untuk yang kedua, kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja yang dibuka oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pihak yang mencari kerja disebut dengan pencari kerja. Pihak yang mencari kerja dan pihak yang membutuhkan tenaga kerja akan bertemu di pasar tenaga kerja. Mungkin dari saya kurang lebihnya hanya segitu tentang materi ketenaga kerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.